adik-adik, kita masih ibadah online ya, karena kita belum bisa bertemu tatap muka. Ya, tapi tetap sukacita ya Kak, ya, walaupun sukacita, di rumah ya. Kak Santi, ya. Anak-anak juga sukacita semuanya ya. Iya. Ya, yuk kita hari ini kita akan mulai kebaktian kita. Kita angkat pujian, mari puji Tuhanmu. Siapkan hati anak-anak, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, walaupun saat ini kami harus masih ibadah melalui online, tapi kami percaya Tuhan selalu menuntun kami, anak-anak Tuhan, agar senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Hadirkanlah selalu sukacita di dalam hati kami anak-anak Tuhan. Berkati sekolah minggu kami hari ini ya Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan dalam nama-Mu. Amin. Iya, Kak Santi, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita dan ambil buku Alkitab kita. Ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Yuk, siapkan hati anak-anak ya.
siapkan hati anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik semuanya, apa kabarnya? Selamat pagi. Masih semangat ya? Sehabis kita memuji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari Alkitab. Adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Dengan judul menjadi saksi kebangkitan Kristus. Menjadi saksi kebangkitan Kristus. Sebelumnya adik-adik mari kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami dapat bertemu untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat memahami, mengerti akan apa yang kami dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan dulu ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Begini bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik minta tolong ya dihafalin, siapa tahu minggu depan kita ditanya lagi. Supaya kita paham benar akan isi dari Alkitab itu yang berisi firman Tuhan. Kita semuanya adalah saksi Kristus. Kita semuanya adalah menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan. Kemudian pada saat dikuburkan itulah orang-orang banyak sekali yang menunggu, yaitu para prajurit disuruh menunggu kubur Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di suatu pagi, matahari yang belum bersinar, matahari yang belum muncul, karena masih agak gelap begitu. Namun ada beberapa perempuan yang pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus disalib, dia mengikutinya dari belakang. Perempuan-perempuan itu berkumpul kemudian mau berangkat untuk melihat kubur Tuhan Yesus di situ. Siapa sih perempuan-perempuan itu? Mereka dengan cepat-cepat mereka lari ke kubur itu. Mereka cepat berjalan, mereka cepat lari supaya pagi-pagi sebelum matahari bersinar dia sudah sampai ke tempat itu. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, dan juga perempuan-perempuan yang lainnya. Mereka mau melihat kubur Tuhan Yesus. Mereka mau merempah-rempahi Tuhan Yesus supaya mayat Tuhan Yesus itu tidak bau, supaya tidak membusuk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Tetapi alangkah terkejutnya pada saat dia sudah sampai di depan kubur itu. Ternyata batunya sudah terguling. Kuburnya sudah kosong. Mereka semuanya terkejut. Mereka semuanya melihat ke dalam, ternyata tidak ada apa-apa. Kuburnya sudah kosong. Tinggal kain kapan yang ada di situ. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu itu sangat sedih sekali. Dia menundukkan kepalanya. Dia sedih karena yang dia cari tidak ada. Yang dia cari sudah tidak ada di situ. Apalagi pada saat dia mendengar suara yang mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Yaitu Yesus. Ibu-ibu itu semakin ketakutan. Ibu-ibu itu semakin takut, semakin sedih. Dia tidak berani membuka matanya. Dia tidak berani menoleh karena rasa takutnya. Suara itu masih menggema di dalam telinganya. "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yesus tidak ada di sini. Yesus sudah bangkit." Adik-adik, ibu itu mulai memberanikan diri untuk menoleh, untuk mencari asal suara itu dari mana. Dia cari. Ternyata di situ ada 2 orang lelaki berpakaian berkilauan ada di situ. Ibu itu semakin pucat dan takut. Tetapi 2 orang itu masih mengatakan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yesus tidak ada di sini, Yesus sudah bangkit." Ingatlah akan apa yang telah Tuhan Yesus katakan kepada mereka pada saat itu. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, ini adalah berita yang sangat luar biasa. Berita yang sangat besar, berita yang sangat mengagumkan. Berita yang menggembirakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di kubur itu. Yesus sudah mendaluinya untuk pergi ke Galilea. Maka pada saat itu, adik-adik, perempuan-perempuan itu kemudian meninggalkan kubur itu. Mereka cepat-cepat berlari. Mereka pergi dari kubur itu, mau pergi ke Galilea. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu itu mau kemana ya? Dia lari. Dia meninggalkan kubur itu cepat-cepat, dia lari. Mau kemana sih adik-adik? Ada yang tahu? Ayo, mau kemana? Mau pulang? Pulang kemana? Pulang ke rumahnya? Enggak. Ternyata adik-adik ya, iya, ibu-ibu itu mau menemui murid-murid yang lain. Ibu-ibu itu menemui murid-murid Tuhan Yesus. Makanya dia cepat-cepat pergi dari situ untuk bertemu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, awalnya ibu-ibu itu sangat takut. Dia sangat sedih. Dia ketakutan sekali. Tetapi pada saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka semuanya sangat-sangat bergembira. Ibu-ibu itu sangat bersukacita. Mereka bersemangat untuk menceritakan kabar sukacita itu bahwa Yesus sudah bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus luar biasa. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus berkuasa atas maut dan kematian. Kita yakin dan sungguh-sungguh percaya dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di situ. Tuhan Yesus bangkit untuk
kita semuanya. Adik-adik, pada saat di tengah perjalanan itulah ternyata ibu-ibu itu ketemu dengan murid-muridnya. Di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Mereka juga sedang sedih, mereka juga sedang berduka, mereka sedang ketakutan. Tetapi ibu-ibu itu kemudian mendekat kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Yakobus, dan murid-murid yang lain. Ibu-ibu itu menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada di makam, sudah tidak ada di kubur itu. Yesus sudah tidak ada, tetapi Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Adik-adik, apakah murid-muridnya percaya enggak ya? Apakah murid-muridnya percaya akan apa yang dikatakan ibu-ibu itu? Enggak, ternyata adik. Enggak percaya. Dia enggak yakin bahwa Yesus bangkit. Makanya murid-muridnya cepat-cepat lari. Cepat-cepat lari. Lari kemana? Lari pergi ke kubur Tuhan Yesus. Petrus lari. Yakobus lari. Yohanes lari. Tetapi Yakobus, Yohanes, dan murid yang lain udah sampai duluan di kubur Tuhan Yesus dan di sana kosong. Petrus belakangan, karena larinya nggak kenceng tuh Petrus itu, larinya pelan-pelan kali ya, dikenceng-kencengin dia tetap ketinggalan dengan murid yang lainnya. Murid yang lain hanya melihat dari luar, ternyata kuburnya udah kosong. Tetapi Petrus pada satu dia masuk ke dalam dan melihat dengan benar bahwa Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, murid-murid yang lain kemudian pergi meninggalkan dia. Dia pergi ke Galilea. Seperti yang telah Tuhan perintahkan supaya murid-murid yang lain berkumpul di Galilea. Murid-murid yang lain ada di Galilea di situ. Untuk ngapain ya? Dia menunggu. Menunggu apa? Menunggu Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali kepada ibu-ibu tadi. Perempuan-perempuan yang sangat setia, perempuan-perempuan yang sangat sukacita, perempuan-perempuan yang sangat bergembira karena Yesus sudah bangkit itu. Perempuan-perempuan itu mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit. Berarti di sini adalah perempuan-perempuan itu menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari maut, sudah bangkit dari kematian. Yang awalnya sedih, yang awalnya takut, sekarang bergelora, mereka bersemangat, mereka bersukacita, mereka menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita semuanya adalah sebagai murid Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu mengalahkan maut. Dan kita semua yang bersama-sama beribadah ini adalah kita juga bersukacita karena kita mengalahkan kesedihan kita. Kita mengalahkan ketakutan kita. Karena apa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang membuat kita semangat, membuat kita berani, membuat kita gembira, membuat kita sukacita, bahwa kita harus berani bersaksi. Kita berani menjadi saksi Kristus, bahwa Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu untuk siapa? Untuk kita semuanya.
Seperti perempuan-perempuan itu yang bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sebagai anak-anak yang rajin sekolah minggu, kita sebagai anak-anak yang taat sama orang tua kita harus berani menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Bagaimana kita bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus di tengah-tengah pandemi ini? Mau sekolah belum boleh, mau pergi-pergi harus pakai masker, mau pergi-pergi harus jaga jarak. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Menjadi saksi kebangkitan Kristus. Adik-adik, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus. Misalnya kita mendengar teman kita sedang sakit, kita nggak usah datang ke sana. Kita doakan teman kita supaya cepat sehat. Kita telepon, kita WA, kita doa bersama, kita beri penguatan mereka supaya mereka juga bergembira. Jadi kita nggak usah datang ke sana. Itu sudah menjadi saksi Kristus. Apalagi adik-adik, kalau kita di rumah, kita punya ayah, punya ibu, punya engkong, punya kakek, punya nenek, punya adik. Kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar. Misalnya, adik sedang bermain, kemudian di situ mainannya berantakan semuanya. Kemudian kamu bilang sama adikmu, "Dek, ayo kakak bantu. Kita beresin mainan bersama-sama supaya mainan itu rapi." Itu sudah bisa menjadi saksi Kristus. Apalagi bersama dengan orang tua. Orang tuanya baru merepot, baru nyuci, kemudian ada tamu. Bisa kan kita membukakan pintu, kita tanya dari mana. Misalnya mamanya sedang nyuci piring banyak sekali, di situ banyak kotoran. Coba kamu sapu, kamu ambil sampah-sampah itu. Itu artinya kita juga bisa menjadi saksi Kristus. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, kita tidak usah harus pergi ke tempat-tempat yang ramai, teriak-teriak bahwa Yesus sudah bangkit, enggak. Tetapi dalam kehidupan kita setiap hari, kita bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus itu. Kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Kita selalu taat pada orang tua kita, itu menjadi saksi Kristus. Kita menghargai orang tua kita, itu menjadi saksi Kristus. Apalagi sekarang ini kita semakin rajin belajar, kita semakin tekun, ya kan? Berarti kita sudah menjadi saksi Kristus di sini. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti ibu-ibu perempuan tadi, ada Maryam dari Magdala, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus, ada Yohana, yang begitu sukacita, begitu gembira, dia bersemangat untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti kita juga bisa meniru ibu-ibu itu. Kita semangat, kita sukacita, kita bergembira menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi adik-adik, seperti Tuhan Yesus perintahkan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan Yesus, gitu kan? Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada pada saat ini. Ini adik-adik ya, menjadi saksi Kristus bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, mari kita tetap semangat.
Mari kita menceritakan kabar sukacita itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang telah bangkit dari kematian mengalahkan maut. Dan murid-murid-Mu, perempuan-perempuan yang telah bersama dengan Engkau menjadi saksi-Mu. Begitu juga murid-murid yang lain bercerita tentang kebangkitan. Dan kami semua yang mendengarkan cerita hari ini mau menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, pimpin kami, berkati kami semuanya, berkati orang tua kami dalam mencari nafkah. Tuhan berikan kecukupan dan kesehatan. Berkati bangsa kami supaya segera terbebas dari COVID-19 dan persoalan yang lain. Sehingga kami bisa beribadah kembali bersama dengan saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih adik-adik semuanya sudah mendengarkan cerita. Tetap semangat, rajin di dalam belajar, hormati orang tua kita. Mari kita lanjutkan ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Kak Santi, tadi Kak Santi udah mendengar firman Tuhan ya? Iya. Tentang apa tadi Kak ya hari ini? Kesaksian ya Pak? Iya, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu harus menjadi saksi iya, dalam kehidupan kita. Iya, contohnya apa itu ya Kak Mada ya? Kita kalau di rumah harus apa tadi? Kalau sama adik sama kakak? Iya, harus saling sayang, harus saling membantu. Iya. Nah, walaupun di rumah ya Kak ya? Iya. Bisa banyak yang bisa kita lakukan ya untuk menjadi saksi Tuhan. Saksi bahwa Kristus sudah bangkit bagi kita semua. Ya, yuk kita angkat pujian Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya.
Ya Kak, kita akan bawa persembahan ya. Nanti adik-adik ambil uangnya, masukkan ke amplop, terus dibawa titip papa mama supaya membawa ke gereja, ya, dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan di gereja. Ya, yuk untuk persembahan kita bawa lagu, kita pujian bawa persembahanmu. Persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang kami kumpulkan untuk hari ini. Semoga persembahan ini akan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini. Kami percaya Tuhan akan selalu memimpin kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, Wanda, kita naikkan lagi satu pujian ya Kak ya. Ayo. Iya, ku menang, ku menang. Ya kita sudah menang, kita sudah ya. Menang. Ya, si iya. Kristus sudah bangkit, ya, maka kita menang. Haleluya, haleluya, ku menang.
harus rajin setiap minggu kita ibadah online. Di rumah tetap sukacita. Kalau keluar rumah harus selalu pakai masker. Walaupun di rumah tetap rajin cuci tangan. Iya, kita juga selalu bantu juga papa mama di rumah, terus menjadi saksi Kristus. Yuk, kita tutup kebaktian kita hari ini, kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, sudah selesai ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan, sehingga firman yang sudah anak-anak Tuhan terima hari ini, Tuhan terus bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih harus ibadah melalui online, berkati kami selalu anak-anak Tuhan, agar senantiasa selalu diberikan kesehatan dan ditambahkan senantiasa sukacita. Pertemukanlah kami kembali Bapa untuk waktu-waktu yang akan datang, agar kami bisa saling satu sama lain bertemu dan bertatap muka, agar kiranya Tuhan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan kiranya vaksin yang sudah disiapkan pemerintah Tuhan bisa berjalan dengan baik, dengan semua kesadaran masyarakat agar semuanya bisa terlaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Selesai ya Kak Mada ibadah kita hari ini. Sampai ketemu lagi ibadah online minggu depan. Tetap sukacita, jaga kesehatan, rajin belajar juga di rumah ya Kak. Iya. Oke. Dadah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, papa dan mama juga di rumah. Dadah.